kami yang ada dalam surga, kami sungguh mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Oleh karena cinta-Mu Tuhan, oleh karena Roh-Mu yang kudus yang ada dalam hidup kami, yang mengantarkan kami untuk datang beribadah di tempat ini. Bukan oleh karena kemampuan kami, kekuatan kami, tetapi karena oleh Roh Kudus yang mendorong kami untuk datang ke tempat ini Tuhan. Sehingga kami ada di sini bukanlah sebagai satu kebetulan Tuhan. Kami yakin ada rencana-Mu Tuhan untuk menjadikan kami anak-anak-Mu yang menjadi penyebar Injil kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Malam hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Engkau ya Roh Kudus menyatakan isi hati-Mu kepada kami semua, agar kami semua mengerti tentang kebenaran firman-Mu ini. Jamah hati daripada anak-anak di tempat ini, sehingga mereka semua menerima kebenaran ini bukan setengah-setengah Tuhan, tapi seluruhnya Tuhan, mereka mengerti dan bisa menyampaikan kepada orang-orang di luar sana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan firman-Mu pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengambil acara selanjutnya ini, dari awal firman ini sampai pada akhir ibadah nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Halo. Ya, kemarin masih ada yang ingat nggak khotbah saya 2 minggu lalu? Masih ada yang ingat? Ada yang bisa mengulang nggak? Hah? Harimau. Masa cuma ingat harimau? Ada yang bisa ingat nggak? Setengah aja mungkin. Tentang orang berdosa dan Orang berdosa dan orang beriman. Hah? tentang orang berdosa dan orang yang benar. Orang berdosa dan orang Beriman. benar, Bu, bukan beriman. Orang berdosa dan orang benar. Lalu isi khotbahnya gimana kemarin? Ayo, jadi pengkhotbah dulu sebentar. Gimana bisa nyampaikan kalau nggak hafal, nggak ingat sama orang lain? Enggak sekolah teologi. Loh, saya juga nggak sekolah. Yesus jalan Saya juga belum kebenaran. sekolah, Bu. Harimau itu. Yesus jalan kebenaran. Gimana? Berdosa ada bapain kita ini orang yang berdosa. Gimana? Kita sudah Penjelasannya? orang benar, Bu. Mana? Kita ini Penjelasannya? sudah orang benar. Ya sekarang. Kita Gimana, Bu? dibenarkan oleh Yesus. Kita di apa? Dibenarkan karena Yesus. Karena Yesus jalan kebenaran, makanya adanya siang, adanya malam itu karena Tuhan. Karena Tuhan. Iya. Ada yang lain? Ada yang enggak yang bisa memberikan setengahnya aja? Apa yang saya sampaikan kemarin, 2 minggu lalu? Bukan orang beriman, orang berdoa Dari orang yang benar. berdosa, jadikan orang benar oleh karena Yesus. Jadi orang benar karena Yesus. Karena Ada yang kita lain? anak Allah. Hah? Karena kita kan anak Yesus. Jadi kita dibenarkan karena Yesus. Ya. Terus ada yang lain nggak? Apalagi Bu Yen? Masa cuma itu aja? Kemarin saya nyampaikan. Masa saya nyampainya kan 1 jam kurang ya. Katanya garis besarnya. Ya memang garis besar, masa cuma satu kalimat. Gimana? Saya ulang sedikit boleh? Ada yang bisa kasih saya contoh yang saya kasih contoh nggak? Ada yang ingat contoh-contoh saya nggak? Nah, Bu, harimau. gimana contoh-contoh saya? Coba, Bu dulu. Saya tentang dosa itu. Ya, gimana contoh-contoh yang saya kasih? Kalau kita memang keturunan dari Adam Hawa kan dosa. Jadi kita meskipun dalam kandungan ya mengandung dosa karena Ya. dosa turunan dari nenek moyang. Terus, apalagi? Benar. Habis itu? Tuhan Yesus ya benar ya benar. Contoh-contohnya apa yang saya kasih kemarin? Harimau itu loh. Harimau ya apa? Harimau. Harimau memang ada di hutan, Bu. Harimau
dalam Sudah puas ya. Jadi kita mau makan. ngapain ya? Banyak Puas. puas. Meskipun dia tidak makan, dia Tidak makan tetap puas. puas. Oh, harimau nggak makan juga tetap puas ya. Iya. Tidur juga tetap puas toh. Karena Dalam sudah kandungan sifatnya, tetap dalam puas. kandungan Ah. Ditok puas. Lalu apa kaitannya sama yang khotbah saya kok ada ilustrasi itu? Nah, itu yang tentang dosa. Meskipun kita tidak berbuat dosa, tapi kan sudah akhirnya Dosa. Ya, Dosa. ilustrasi itu maksudnya menjelaskan kepada kita nggak ngapa-ngapain pun kita sudah berdosa. Mencuri kita Nggak mencuri juga tetap Mencuri dosa. mencuri kita bukan jadi orang berdosa, tapi kita karena orang berdosa maka kita mencuri, betul nggak? Iya betul nggak? Nah, Tetap mencuri tetap dosa karena akhirnya dosa. kira-kira ada nggak di dalam pikiran saudara bahwa kemarin itu yang disampaikan itu sudah 100% saya dapat dan saya bisa ingat? Kalau saya lemparkan pertanyaan, kira-kira saudara bisa jawab kak? Karena saya akan berkhotbah dengan gaya bertanya terus. Lebih enak kayaknya. dites dulu. Dites. Tes. Tes ya. Pinjam Saya ulang ya. Tes ya. Bagaimana saya bisa menjadi orang Betawi? Caranya gimana supaya saya bisa jadi orang Betawi? Tinggal di Betawi. Bisa. Tinggal di Betawi. Harus tahu bahasa Betawi. Ya, Bagaimana saya yang orang Sabu menjadi orang Betawi? Menikah. Menikah. Bisa nggak berubah? Tidak bisa. Saya orang Sabu menjadi orang Betawi. Tidak bisa. Berarti saya tidak berubah kan? Tidak. Yang saya tanyakan, bagaimana saya orang Sabu bisa jadi orang Betawi? Tidak bisa. Atau saya jadi orang Jogja, Tidak Keraton? bisa. Tidak bisa. Satu-satunya cara bagaimana? Ada yang bisa jawab kak? Tetap tidak bisa. Tidak apa-apa. Belajar. Belajar gimana tetap orang gennya sudah orang sama aslinya Iya, orang orang sama. Sabu. Kalau ingin menjadi belajar untuk menjadi orang Betawi baru bisa. Tapi kan orang berarti. tapi cuma bertempat Berarti tinggal, bukan jadi orang bukan ini. berarti orang Orang Betawi asli. Betawi, karena kita belajar Belajar. bisa. Ya. Bisa tapi nggak asli. Iya. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana caranya saya menjadi orang Betawi? Saya orang suku Sabu, jadi orang suku Betawi. Bagaimana caranya? Ada nggak yang bisa jawab? Setelah saudara mendengar khotbah saya 2 minggu lalu, pasti harusnya bisa menjawabnya. Kudus. Loh, kok Roh Kudus? Pasti saudara bisa menjawabnya. Seharusnya kalau saudara ingat 100% sudah ada bayangan di dalam pikiran saudara, dalam hati saudara. Oh, saya jadi orang berdosa begini-begini, saya jadi orang benar begini-begini. Nah, sekarang saya bertanya sama saudara, bagaimana saya orang Sabu ini bisa jadi orang Betawi? Satu-satunya cara, hanya ada satu cara. Kita harus lahir baru. Dia itu. 100. Kita kalah. Kita harus dilahirkan kembali. Istilah gereja ngomong gini, ya. Ya. Ya Cite nggak usah iri kok. Satu-satunya cara saya jadi orang Betawi itu harus apa? Bagaimana? Lahir baru. Loh, kok lahir baru? Bagaimana caranya saya itu jadi orang Betawi? Saya orang suku Sabu. Bagaimana caranya saya menjadi orang suku Betawi? Bisa nggak dijawab? Dilahirkan dari kedua orang tua Betawi. Bah, itu jawabannya. Tadi kan sudah ada garis besar sih. Itu jawaban yang betul. Pertanyaannya berikutnya, bagaimana seorang yang berdosa bisa menjadi orang benar? Ini jawabannya tadi. Ya, nangkap nggak? Bukan lahir baru, dilahirkan kembali. Ada di dalam mana? Yohanes 3 ayat 3. Coba kita baca Yohanes 3 ayat 3.
Sudah? Dan setiap orang, Ayo baca. 1, 2, 3. Bu, silakan Bu. setiap orang yang menaruh Yohanes 3 ayat Yohanes 3. 3 ayat Yohanes 3 Iya, betul. benar. Yesus menjawab Yesus menjawab, katanya, aku berkata Yes. kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, ayat kelima bilang gimana? Jawab. Jawab Yesus. Yesus, aku berkata kepadamu, Iya. sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Nanti saya ketik ya, saudaraku, tentang kata-kata Allah itu harus digantinya dengan apa? Dengan Elohim. Contoh Immanuel. Immanuel itu artinya sebenarnya terdiri dari dua kata, Imanu dan El. El itu Elohim, Imanu itu beserta kita. Kalau Immanuel, barulah Allah beserta kita. Tapi kalau Immanuel itu Elohim beserta kita. Ya. Jadi kata Allah sebenarnya itu bukanlah Allah, tapi Elohim. Ada L-nya di belakang Immanuel. Ya. Jadi bagaimana seorang yang berdosa bisa jadi orang benar? Cara satu-satunya gimana? Dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali di dalam roh. Rohnya siapa? Nah, rohnya Tuhan Yesus. Rohnya Tuhan Yesus itu adalah roh kebenaran. Betul nggak? Nah, sekarang saya punya pertanyaan yang baru. Kemarin sudah dapat itu belum ya? Pertanyaan yang tadi itu saya tanya. Belum ya? Sudah ada yang nyatat nggak? Nanti kalau saya tanya lagi nanti bingung lagi. Iya. Sekarang saya punya pertanyaan. Mengapa orang Kristen memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa? Karena Tuhan Yesus sudah memanggil Bapa. Hah? Karena Tuhan Yesus sudah memanggil Bapa. Oh, jadi kita ikut-ikutan panggil dia Bapa. Karena Tuhan Yesus panggil dia Bapa, maka kita juga panggil Tuhan itu Bapa. Ikut-ikutan berarti kita. Karena Tuhan sudah menganggap kita anaknya, makanya kita panggil Bapa. Oh, karena Tuhan sudah menganggap kita ini anaknya, maka kita boleh panggil Bapa. Ada yang lain? Tanda apa? Keagungan Tuhan besar. Tanda keagungan Tuhan yang besar. Mengapa Tuhan Yesus bisa panggil Tuhan itu Bapa? Karena terlalu dekat Jalan dengan kebenaran dan hidup. Ya. Karena jalan kebenaran dan hidup. hubungannya terlalu dekat Biar antara lebih Bapak dan dekat anak. antara anak dan Bapak itu. Biar Lebih erat. Lebih erat, lebih dekat, lebih intim. lebih dekat, lebih intim. Lebih erat sama Bapak. Alasannya apa kok Tuhan Yesus panggil pencipta itu dengan Bapa? Ada nggak alasannya? Karena yang pertama ya, kalau Bapa, Anak, Roh Kudus. Bukan Allah di sini ya, jangan Oh, iya. Allah ya. Elohim. Elohim ya. Kalau Allah itu Tuhannya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ah. Karena Yesus lahirnya dari firman-Nya Bapa. Ada apa? Tahu lagi. Ah. Apa? Ayo sampai dengar omongan Bu Rosi. Ada yang dengar omongan Bu Rosi? Ada yang dengar omongan Bu Rosi nggak? Iya. Apa gimana omongan Bu Rosi tadi? Melalui firman. Hah? Loh, ayo. Ada yang nangkap nggak omongan tadi? Ada yang nangkap? Kejadian. Bukan. Tadi Bu Rosi ngomong gimana? Karena apa? Karena Yesus adalah firman dari Bapa. Karena Yesus berasal dari Firman yang hidup. Firmannya besar. Firmannya Bapa. firman-Nya. Kejadian itu Bang. Gimana? Kenapa alasan apa sehingga Tuhan Yesus itu panggil Bapa kepada pencipta? Alasannya apa? Ini saudara bisa tes pendeta-pendeta saudara di gereja ini. Bisa Iya. ada itu pelajarannya kemarin bisa. Mana ada? Pasti jawabannya beda sama saya. Saya bukan orang teologi ya, tapi pasti beda.
Kenapa Tuhan Yesus panggil Bapa Tuhan di surga dengan Bapa? Alasannya kenapa? Firman. Firman. Allah Bapak. Kenapa? Firmannya. Firman-Nya. Bapak Allah di dalam surga demi Allah. Ya, doanya itu kan Bapa kami di surga ya. Alasannya saya tanya. Kalau khotbah satu arah rasanya sumpek ya. Nah, bagaimana sekarang khotbahnya begini aja. Ya. Alasannya kenapa Bapa di surga itu dipanggil oleh Tuhan Yesus dengan sebutan Bapa? Tuhan di surga itu dipanggil Bapa. Karena sebutan Bapak kan paling mulia, agung, paling tinggi, Pak. Kenapa nggak dipanggil Om? Atau dipanggil gini, Karena keintim, sayangku. karena keintimannya itu. Loh, kalau intim kan sayangku bisa juga lebih intim. Ya, Karena Aniku, maduku, cintaku. Kenapa nggak dipanggil begitu? nggak ada di Alkitab. Memang nggak ada, tapi alasannya kenapa? Tidak dipanggil, oh cintaku, buah hatiku, Apa ya? ya karena jantung hatiku. Kenapa? suci. Kita adalah ciptaannya. Kita alasannya ini kenapa Tuhan Yesus panggil Tuhan di surga itu Bapa? Karena Bapak kan ada di atas segalanya. Hah? Karena Bapak ada di atas segalanya. Karena Bapa di atas segalanya. Ini jawaban yang paling tepat dan benar. Gimana? Semuanya dengan Coba. Biasanya Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes, Jangan sampai yang 14. gimana? Ayo. 1:14 gimana? Ayo Bu. Habis ini Bu Rosi, Telah Bu Rosi. menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Enggak menjawab pertanyaan. Ayo sekarang, alasannya kenapa? Bisa nggak disimpulkan bahwa ayat 14 ini adalah jawaban terhadap pertanyaan saya? Saya bertanya gini, contoh. Contoh, saya tanya. Kenapa Vika panggil saya Bapak? Ya karena dia tahu kalau air Bapak. Dengan anak. Nah itu. Kenapa kalau orang lain yang melihat Vika panggil saya Bapak? Orang lain. Orang yang nggak kenal saya, nggak kenal Vika. Ini ilustrasi bisa menjawab pertanyaan kenapa Yesus panggil Bapa di surga. Kenapa Vika anaknya saya panggil saya Bapa? Karena Kenapa? anaknya Bapak di surga. Darah dagingnya. Loh, kok anak Bapak di surga? Darah dagingnya. Coba dengar. Anaknya saya namanya Vika. Vika panggil saya Bapa. Kenapa Vika panggil saya Bapa? Karena anaknya Darah Pak Eri. dagingnya itu. Karena apa? Darah dagingnya. Darah dagingnya. Karena apa? Anaknya Pak Eri. Karena anaknya saya. Karena apa? Alasannya Vika panggil saya Bapak kenapa? Karena ada hubungan saudara tadi. Betul. Karena darah daging. Karena ada hubungan darah. Darah dagingnya. Lalu pertanyaannya, kenapa Yesus panggil Bapa? Ya kan Tuhan yang di ada surga. hubungan antara Tuhan dengan Bapa itu kan ada hubungan darah itu tadi. Ya secara manusiawi. Tapi kalau secara keilahian ya roh ya ada hubungan satu. Hendak masih alasan kenapa Yesus panggil Bapa? Masih pertanyaan itu belum terjawab. Belum. Darah dagingnya. Karena darah daging. Iya. Karena darah daging betul. Karena darah daging. Tapi masih belum menjawab. Memang sudah mau hampir jawab. Karena anak tunggal. Karena ada Bukan, Bu. ikatan. Karena ada ikatan. Ikatan darah daging. Betul ada ikatan. Intinya itu kenapa? Kok alasan Yesus panggil dia Bapa? Anak tunggal. Memang anak tunggal betul. Sembuhkan. Mepet betul sudah hampir mepet. Sing mepet temen gak lo? Ini mepet dua orang mepet. Karena Yesus Satu-satunya yang bisa menebus dosa Dosa kita. Wah itu kalau pertanyaannya kenapa Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat? Ya karena memang dia satu-satunya juru selamat yang bisa menebus, itu pertanyaannya. Tapi pertanyaannya alasannya Tuhan Yesus panggil Tuhan di surga itu sebagai Bapa. Kenapa?
Karena dia hadir ke dunia ini oleh Roh Kudus. Maria itu mengandung oleh siapa? Coba ayat berapa? Matius 1 ayat. Matius 20 ayat 1. Matius 1 ayat 18. Coba baca. Karena ada hubungan roh ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertemu dengan Yusuf, Bertunangan. bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi apa? Sebelum Yusuf sama Maria hidup sebagai suami istri, ternyata Maria sudah mengandung. Sopo yang bikin dia hamil? Roh Kudus. Bukan Yusuf kan? Bukan. Berarti bapaknya Yesus itu siapa? Surga papanya. Roh Kudus itu siapa juga? Roh Kudus itu berasal dari firman-Nya Bapa. Firman sama Bapa beda. iya. Roh Kudus itu berasal dari mana? Elohim. Dari Bapa. Makanya dia panggil itu Roh Kudus juga adalah Bapa. Di manakah ayat yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu berasal dari Bapa? Ada yang bisa bantu saya? Ada nggak ayat yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu berasal dari Bapa? Ada yang bisa jawab? Ayatnya? Berapa sih? Halo? Berapa sih? Ada yang bisa ayat Matius cari 1 cepat? ayat berapa tadi? 18. 18. Ayo sekarang saya tanya, di mana ayatnya yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu berasal dari Bapa? Ya. Loh, kok kejadian? Pasti di ayat tentang Roh Kudus. Di Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2. Iya. Apa bunyinya? Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Enggak, begitu. Pertanyaannya tadi gimana? Di manakah ayat yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu datang dari Bapa? Saya pernah kasih tahu loh ayatnya itu. Gak ada yang nyatat ya. Ada dua pribadi yang keluar dan datang dari Bapa. Nah, ya betul di Yohanes memang. Tapi pasal berapa ayat berapa? Bocoran dulu, bocoran. Loh. Masa saya kasih bocoran lagi? Jawaban dulu. Sudah ada yang dapat? Sudahlah, nanti cari ya. Pasti kata-katanya begini. Aku akan minta kepada Bapa agar roh itu keluar datang dan dari Bapa. Sorry, itu kata-katanya itu tepatnya itu roh itu keluar dari Bapa. Yesaya 55 ayat 11 juga mengatakan firman itu keluar dari Bapa juga. Jadi ada dua yang keluar dari Bapa, yaitu firman dan roh. Semuanya berasal dari Bapa. Ya ayat berapa? Saya pernah kasih tahu ayatnya. Gua harus tahu. Cari nanti ya. Ini harus tahu dulu. Pasti ada di Yohanes. Saya lanjut, itu bukan inti khotbah saya. Makanya saya cuma menyimpang sedikit ya. Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30, katakan apa di sana? Aku dan Bapa adalah Satu. ya. Aku dan Bapa adalah satu. Kenapa dia katakan aku dan Bapa adalah satu?
Karena hubungan darah. Karena satu roh. Ada Ya, hubungan betul. Karena satu roh. Kalau Adam sama Bapa sudah satu roh enggak? Ada. Iya. Adam kan induk orang berdosa, Yesus itu induk orang benar. Enggak. Beda nggak? Rohnya beda nggak? Beda. Adam kan Adam induk rohnya ini beda. sudah mati, terpisah dari Bapa. Tapi Yesus rohnya tidak terpisah dari Bapa, tetap menyatu dengan Bapa. Makanya Yesus panggil dia Bapa. Saya lanjut dengan pertanyaannya. Apakah kelahiran kembali itu adalah doktrin gereja? Saudara ngerti doktrin nggak? Doktrin itu Keputusan yang tidak bisa diganggu. ajaran, ya. Istilahnya satu ajaran yang dikeluarkan oleh gereja. Masing-masing gereja itu mengeluarkan doktrin-doktrinnya berbeda-beda. Apakah kelahiran kembali ini adalah doktrinnya gereja? Saudara mesti ingat, doktrin gereja itu beda-beda. Gereja Betani doktrinnya ini, gereja GPDI doktrinnya ini. Masing-masing punya doktrin. Sekarang saya tanya, apakah kelahiran kembali itu doktrin gereja? Salah satu gereja? Bukan. Enggak boleh. Hah? Bukan. Bukan. Itu ya harus dari Karena firman. firman. Karena firman. Karena Firman. firman. Itu bukan doktrin gereja ya? Bukan. Nah, doktrin- Bagaimana kita menjawab itu bukan doktrin gereja? Kalau doktrin gereja berarti kan gereja itu yang membuat aturan. Ya, Tapi kalau kita doktrin Firman. dari firman ya bisa Ada tulis aturannya. firman. Orangnya tinggal menyampaikan. Karena nek gereja beda-beda berarti kan gerejanya sendiri yang membuat aturan. ya. Jadi kelahiran kembali itu sama punya doktrin Tuhan. Enggak. Tuhan Yesus, ya. Sekarang lanjutannya. Mengapa orang non-Kristen tidak memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa? Dia kan nggak percaya. Iya. Dia percaya. Kenapa orang yang non-Kristen tidak memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa? Karena menurut mereka Allah Itu itu yang satu, paling tidak tinggi. diperanakkan. Allah. Tidak diperanakkan. Oh, ini kita jangan cuma saudara sepupu kita, semuanya. Mengapa tidak ada satupun agama hanya ajaran Tuhan Yesus saja yang memanggil Bapa? Kenapa yang lainnya tidak memanggil Bapa? Ya, memang nggak ada. Kenapa? Soalnya Karena yang mereka paling tidak tinggi tahu. itu sebutan itu tadi. Kenapa? Allah. Itu kan cuma satu ajaran yang ibu sebutkan. Iya, terus. Kan ada ajaran lain juga yang bilang Om yang Sang. Sekarang saya pertanyaannya secara umum. Secara umum, karena tidak ada satupun Iya, yang memanggil itu Bapak kecuali ajaran Tuhan Yesus, ya. Sekarang saya bertanya, kenapa di luar Tuhan Yesus mereka tidak ada yang manggil Tuhannya dengan sebutan Bapak? Kenapa? Hubungannya tidak Karena mereka nggak ada ikatan roh itu sebagai anak-anak. Karena apa? Karena nggak ada ajaran. Karena tidak ada ajaran. Yang lainnya? Ya iya kan? Paling Sanghyang Widi. Kalau kita itu kan sebut nama Bapak itu Bapak ya karena kita ada Anaknya. hubungannya inti. Iya, maksudnya itu dari apa ajaran dia itu kan? Kalau Karena mereka kan nggak Nah. ada ajaran seperti itu. Makanya itu. Mereka kan menganggap Allahnya itu tertinggi gitu kan, agung. Jadi mereka nggak Lek berani. anak kan agama Islam. Iya nih, maksudnya Kita ngomong Tuhan aja, nggak sebut Allah ya. Iya. Nah, dia kan karena kita anak dengan Bapa, jadi kan istimewa lah. Ya kenapa orang di luar Kristen tidak ada sebutan Bapak? Kenapa? Alasannya kenapa? Liyane agama itu nggak nyebut ngono. Kena opo? Alasannya opo? Karena mereka nggak deket, nggak seperti kita gitu loh. Kasih bocoran dikit. Percayaannya sendiri. Loh, tunggu dijawab Biar cepet dulu. tahu. Kalau saya jawab aja ya gampang dari tadi sudah selesai ya. Soalnya memang nggak pernah diajarkan Iya. untuk menyebut nama Bapak. Lek saya dengar beda dengan kita. Memang betul, tapi kenapa kok tidak ada sebutan Bapa di mereka? Baik Hindu, Buddha, Konghucu, Kita Islam. tidak mengenal Bapak. loh. Iya, Mengenal Tuhannya. Yang mengenal kan bisa disampaikan dalam agama itu. Mereka tidak mengenal Bapak. Mereka tidak manggil Tuhan. Karena mereka tidak manggil Bapak. Yang lainnya?
apa? Oh salah nggak masalah. Kita nggak ada yang olok-olok, nggak ada yang olok-olok di sini. Mereka tidak mengenal Bapa. Karena mereka tidak mengenal Bapa. Yang lainnya? Ya memang gak tahu perlu belajar. Sekarang saya coba tanya lagi ulang dengan satu ilustrasi. Kenapa di dalam ada satu hewan di sini itu tidak perlu berhubungan badan, namanya amuba ya. Itu bisa lahir-lahir aja. Iya. Betul nggak? Ada. Ada yang tahu? Tidak ada istilah ibu di mereka. Tapi berkembang. Hah? Iya hewan ya Kak. Ya. Jadi tidak ada di dalam diri amuba itu ada jantan dan betina di dalam satu binatang ini. Jadi dia bisa melahirkan. Jadi tidak ada panggilan ibu di dalam Hewan. amuba. Binatang amuba ini tidak ada panggilan ibu. Kenapa tidak ada panggilan ibu? Karena mereka nggak punya Yang Mereka pikiran. jadi satu. Hah? Karena Bapak Dia Ibu punya kita nggak punya sudah- Karena kan tidak ada ibu kan? Iya. sudah jadi satu. Ah, kenapa orang non Kristen tidak ada kenal namanya Bapa kepada Tuhannya? Nanti nggak punya orang tua. Karena nggak ada ikatan. Ya udah, orang tua seperti kita dengan Bapak kan ada kita Karena tidak ada ajaran dilahirkan kembali. kembali. Sudah dijawab dari tadi kok, nggak bisa jawab lagi. Ada nggak ajaran dilahirkan kembali? Nggak ada. Nggak ada. Kalau saya bilang ada gimana Bu? Nggak ada, nggak pernah Hah? saya dengar. Apa yang jelas ada. Reinkarnasi itu apa? Ya, itu lahir kembali. Nah, sama nggak? Sama nggak? Ada nggak ajaran reinkarnasi itu? Ada, Ada. ada. Kenapa kok mereka nggak panggil Ya Tuhannya enggak, Bapa? karena dia nggak lahir baru apa dalam air itu dan roh. Iya. Sekarang saya tanya, mereka ada istilah juga lahir kembali. Tapi lain. Namanya reinkarnasi. Kenapa kok mereka tidak panggil Tuhannya itu sebagai Bapa? Padahal ada reinkarnasi. Reinkarnasinya itu apakah sama dengan dilahirkan kembali? Enggak. Kenapa kita bilang tidak sama? Kalau kita panggilan Bapak. Karena kita kalau anutan kita itu lebih kudus. Anutan kita dari kudus. Maksudnya lahir kembali Kak Yesus atas perintah Bapa dari surga melalui Yesus Kristus ke rahimnya Bunda Maria kan suci. Ah, Kalau reinkarnasi itu kayak meninggal tapi reinkarnasi kemana? Loh, kan wujudnya banyak. wujudnya banyak. Ada yang jawaban lain? Kan Bu, gitu lah. Bu Lulu nih mau mengarah ke jawabannya saya. Sudah mau nyampe ke jawabannya saya. Reinkarnasi kan ada yang saya dengar loh itu. Reinkarnasi kalau dulunya kamu jahat bisa aja kan jadi apa? Bintang, Kalau jadi kamu apa? meninggal nanti Jadi kamu Sun Gokong gitu. Ah. Bisa jadi hewan. banyak. Kalau kita Macam-macam. Nah. manusia baru. Jadi apa bedanya reinkarnasi sama lahir kembali? Beda. Kalau Apa Roh bedanya? Kudus kan memang Kalau lahir suci kembali kan dari jadi rahim yang kudus suci. cuma satu. Gitu loh. Lek ajaran Desa kita. lain daripada Maria. Kita lahir dari Maria, Bu. Bukan. Bunda Roh Kudus tadi Roh Bapa Kudus. kan turun melalui Tuhan Yesus ke Bunda Maria perawan yang suci. Terus itu ceritanya situ ya situ tok iku lah. Kalau reinkarnasi kan banyak. Bu, Macam-macam. ibu-ibu, saya ini ingin bikin seperti gini Bu. Supaya nanti kalau pulang itu bisa ngomong-ngomong sama yang non Kristen itu, bisa nginjil mereka gitu. Bukan untuk sok-sokan, bukan. Jadi kalau saya bertanya-tanya gini nih, sebenarnya lagi masuk ke dalam khotbah yang kita itu interaktif sehingga kita lebih ngerti, pulang nggak lupa gitu. Nah sekarang saya kembali lagi.
Mengapa orang non-Kristen itu tidak memanggil Tuhannya itu dengan sebutan Bapa? Karena tidak ada ajaran Nabi. Nah, karena tidak ada ajaran dilahirkan kembali. Tapi ternyata ada ajaran reinkarnasi. Apakah sama reinkarnasi dengan dilahirkan kembali? Tidak. Sama. Kita ngomong tidak sama. Di mananya yang tidak sama? Kalau orang Kristen dilahirkan kembali oleh air dan roh baptisan Ah, dan kepenuhan Roh Kudus, Kalau air kembali itu kan berarti yang lalu-lalunya harus dibuang. dibuat paling baru, Pak. Tapi kalau reinkarnasi kan dulunya seperti apa ya itu aja tetap. itu aja tetap. Iya. Berarti lahirnya sebagai manusia lagi kan? Bukan, belum Iya, tentu. nasi belum tentu. Belum pasti. Belum tentu. Tergantung dia tapi sifatnya sama tetap. Ya, memang dari asalnya. Jawabannya gimana? Ada yang bisa kasih kebulatan suara? Abu-abu. Abu-abu. Kesimpulannya, Kesimpulannya? Kesimpulannya Pak gurunya Pak Erik. Kesimpulannya gimana? Reinkarnasi itu bukan dilahirkan dari sumber kebenaran, Bu. Reinkarnasi itu dia muncul ke dunia yang lain dalam rupa yang lain. Beda dengan dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali kita dilahirkan dari induk ke kebenaran, yaitu sumber kebenaran, yaitu Tuhan Yesus. Sedangkan reinkarnasi itu kita muncul di dunia yang berbeda dalam posisi model yang berbeda, di tahun-tahun yang berbeda. Tapi kalau ini enggak, kita dilahirkan kembali di dalam dunia yang ini juga, di dalam gaya berpikir roh yang baru, sehingga kita menjadi orang benar, bukan lagi orang berdosa. Jadi dilahirkan kembali beda sama reinkarnasi. Mirip-mirip perkataannya, tapi prosedurnya beda. Betul nggak? Oke, saya punya pertanyaan lagi. giling-giling ini takon. Catet. ya bisa catat biar minggu depan tanya. Kamar mana sih lah pelajaran? Kita kan orang Kristen sama orang non-Kristen sama-sama buat baik. Betul nggak? Betul. Ya. Sama-sama melakukan perbuatan baik. Betul nggak? Yang sana katanya semua agama mengajarkan perbuatan baik. Betul nggak? Lalu sekarang saya tanya, apa bedanya perbuatan baik Kristen sama perbuatan baik non-Kristen? Apa bedanya? Sama-sama melakukan perbuatan baik. Apa bedanya? Bedanya Tuhan kita kelihatan. Ini Tuhanmu rupanya. Kalau Tuhan yang satunya Oh, itu kan beda Tuhan. Apa bedanya Tuhannya Islam sama Tuhannya Kristen? Apa bedanya Tuhannya Hindu sama Tuhannya Kristen? Itu jawabannya, Bu. Tuhannya kita kelihatan. Sudah pernah datang ke dunia, pernah kelihatan. Sekarang saya tanya, apa bedanya perbuatan baik orang Kristen dan orang non-Kristen? Kalau orang Kristen biasanya ekspektasi. mencerminkan kehidupan Kristus, Kalau orang Kristen apa? mencerminkan kehidupan Kristus. Mencerminkan kehidupan Kristus. Ini hampir benar. Ada yang lain? Dan kita dibenarkan oleh Kasih. Kristus. Hah? Kasih. Kasih. Maksudnya apa kasih, Bu? Kasih. Kasih bilas Baik, saat kan? musuh. Kasih samamu. Apa bedanya? Coba kasih perbedaan dulu. Kasih poin-poinnya dulu. Kalau orang non-Kristen berbuat baik karena apa? Kalau orang Kristen berbuat baik karena apa? Jadi ada bedanya. Kalau jawab pertanyaan tuh gitu. Apa bedanya perbuatan baik non-Kristen sama orang Kristen? Kalau non Kristen Nah, itu baru bisa menjawab benar. Gimana? biasanya dia pengen berbuat baik supaya masuk ke surga. Ah. Biasanya mereka begitu. Betul sekali. Tapi kalau kita berbuat baik karena Kristus, teladan kita, Bapak kita. Itu jawabannya. Nah, begini cara membedah jawaban, Bu. Membedah pertanyaan. Yesus. Nah, cara menjawabnya begitu. Jadi, kalau ditanya apa bedanya, jawab dulu satunya. Oh, yang ini begini, yang ini begini. Bedanya di mana? Yang satu ini melakukan perbuatan baik karena didasari apa? Pengen masuk surga. Kalau yang ini Kristen berbuat baik karena apa? Teladan Kristus. Teladan Mengikuti hati Kristus. Apa? Teladan Kristus. Saya punya jawaban yang lain ya. Kesimpulan.
Sekarang saya oke dengan jawaban ibu, tapi nanti akan ada masuk lagi pertanyaan yang lain. Jawaban ibu saya anggap oke ya. Kalau menurut saya, versi saya, jawaban ibu menurut saya oke. Versi saya betul sama. Alasannya Islam atau non Kristen istilahnya berbuat baik karena mereka ingin masuk surga. Sama alasannya sama dengan saya. Alasan non Kristen melakukan perbuatan baik karena di dalam diri mereka kita itu ada Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang mengerjakan segala macam perbuatan baik melalui diri kita, sehingga kita selaras dan sepadan dengan perbuatan Tuhan Yesus. Makanya kita bisa melakukan apa yang namanya perbuatan baik dan benar. Perbuatan baik dan benar siapa yang menilai? Hanya Roh Kudus. Kita nggak bisa nilai. Yang bisa menilai perbuatan baik dan benar kita adalah Tuhan sendiri. Jadi apakah perbuatan baik yang dilakukan oleh non-Kristen sama dengan perbuatan baik orang Kristen? Tidak mungkin sama. Karena di dalam diri mereka dan di dalam diri kita itu beda. Betul nggak? Di dalam dirinya mereka masih gennya Adam. Di dalam dirinya kita ini adalah gennya Tuhan Yesus. Maka kita melakukan segala macam perbuatan baik atas dasar roh yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa memampukan sehingga Roh Kudus bisa memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Jadi dasarnya kita melakukan firman Tuhan itu karena ada Roh Kudus. Roh Kudus menyuruh kita melakukan firman Tuhan. Yang kedua jawabannya adalah jawabannya Bu Yayan, yaitu karena kita ini mengikuti teladan Tuhan Yesus. Tapi kalau kita ini mengikuti teladan Tuhan Yesus, kita nggak bisa. Menurut saya, tanpa Roh Kudus kita nggak bisa mengikuti teladan Tuhan Yesus. Yang membuat kita bisa mengikuti teladan Tuhan Yesus adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita. Dengan adanya roh Tuhan Yesus, kita mampu melakukan teladannya Tuhan Yesus. Masuk ya dalam pikiran ya. Coba kita baca di dalam. Oke, saya jawab pertanyaan. Saya ada satu pertanyaan lagi. Berapa banyak perbuatan seorang Kristen hingga ia boleh masuk surga? Berapa banyak perbuatan seorang Kristen sehingga ia boleh masuk surga? Berapa banyak Roh. sehingga dia boleh masuk surga? Buah-buah roh. 9 buah roh. 9 buah roh. Gimana? Melakukan firman dan menyenangkan hati Tuhan. Melakukan? Berapa banyak? Menyenangkan. Berapa Boleh banyak. Ya banyak sekali. Pertanyaan lain kok cap lain itu loh. Ya, garis besar kan biasanya. Garis kan garis besar. Gimana lagi kan? Berapa banyak perbuatan orang Kristen, seorang Kristen boleh masuk surga? Itu melakukan firman dan Melakukan menyenangkan firman. hati Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan. Setia, taat. Jadi atas dasar melakukan firman Tuhan kita masuk surga. Betul nggak? Ada yang setuju? Ya salah satu nih kan 10 hukum Tuhan. Taurat. salah satunya itu tapi ya kabeh ikuti ajaran ini kan kita masuk surga karena ini kan makanan rohani kita. Katanya tadi kan 10 hukum Tuhan ya. Coba kita baca Matius 19 ayat 16. Matius. Melakukan 10 hukum Tuhan ya. Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk hidup yang kekal? Lanjut ya, 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. 18. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri,
Jangan mengucapkan saksi dusta. Terus Matilah. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terus ayat 20. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apa lagi yang masih kurang. 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau tidak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, pada engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan itulah aku. Terus Bu. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Nah, kenapa saya ambil ayat ini? Ada yang nangkap nggak? Ya, itu buat jawabannya tadi. Iya. Dan bagaimana menyimpulkan ini adalah sebuah jawaban? Pertanyaannya kan gini, berapa banyak perbuatan seorang Kristen sehingga ia boleh masuk kerajaan surga? Berapa banyak? Apakah 1, 10, 1000, 500? Nol. Menjelang Hah? 0. Katanya tadi kan 10 Tuhan. Ya. Ternyata orang muda ini melakukan semua hukum Taurat. Tuhan Yesus kasih lagi 1. Kurang satu lagi. Kurang 1. Jual semua hartamu dan ikut aku. Orang muda itu lulus nggak? tidak tulus. Saya sampai pada kesimpulan begini. Untuk masuk surga, ternyata Harta bukan jaminan. ternyata memenuhi hukum Taurat pun tidak jaminan. tidak jaminan. Melakukan segala hukum Taurat pun tidak jaminan masuk surga. Satu lagi masih ada yang kurang, ternyata jualah segala hartanya. Padahal hukum Taurat ada nggak itu bunyi itu? Akhirnya dapat 0. Nggak ada ya. Padahal tidak ada hukum Taurat yang bunyi begini loh. Juallah segala hartamu dan berikanlah hasil penjualan itu kepada orang miskin, dan kamu ikut aku. Ada nggak ayat di Bible yang menyatakan demikian? Perjanjian Lama ada nggak? Pernah nggak saudara baca? Ingat-ingat. Kalau nggak, tanya pendeta. Tanya ayat ini, Pak Pendeta, ada nggak ayat 10 yang kayak gini? Tuhan Yesus suruh jual semua hartanya, lalu pulang, hasilnya itu kasih ke orang miskin, lalu kembali ikut Tuhan Yesus. Ada nggak ayat itu di Perjanjian Lama? Ada nggak? Nanti tanya pendeta ya di gereja masing-masing. Sekarang saya tanya, apakah itu hukum Taurat yang Tuhan Yesus suruh? Kan bukan. Berarti sampai pada kesimpulan bagaimana saya sampai waktu saya baca ini? Kesimpulannya begini, bahwa segala macam perbuatan baik manusia itu tidak mungkin bisa masuk surga. Tuhan Yesus itu kalau menurut saya hanya kasih alasan aja. 0. Jadi tidak ada satupun perbuatan baik manusia yang bisa dia sogok untuk Tuhan supaya dia masuk surga. Kita nggak perlu berbuat apa-apa. Tuh, bentar, belum. Saya belum sampai pada yang lain. Sebentar. Saya baru mau menjawab ini kan. Tadi kan nggak ada yang jawab, makanya saya yang jawab. Sudah dapat bocoran dari istri saya makanya. Bentar. Rosi, Ayatnya di mana? pindah sini. Sebentar, saya tanya sekarang. Sudah dapat bocoran kan? Sekarang saya tanya, ayatnya di mana yang menyatakan bahwa kita masuk surga tidak perlu berbuat apa-apa? Adakah? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Gimana? Sekarang saya tanya. Padahal tetap harus hidup baik. Manakah ayat yang menyatakan bahwa kita masuk surga itu bukan karena perbuatan Saya kita? percaya Yesus saja, Ikut tapi Tuhan. saya baca yang jalan dari Pak Ikutlah Erik, aku. pengalaman 40 hari jalan di neraka, jadi ini ya harusnya buat nama Yesus ya, tapi tetap perbuatan. Melakukan. Lek anak saya bilang tetap hidup baru Bu. Sampai terima Yesus gak hidup baru kok baik. Sampai hidup baru nggak ada Yesus ya. Sama aja, harus balance dua-duanya. Nah, Hidup baru, nantilah kita terima bahas Yesus. itu. Itu belum masuk. Belum. Belum itu, belum
Belum benar sepenuhnya, Bu. Itu baru dalam Yesus. Itu memang betul, tapi belum benar sepenuhnya. Kebenaran itu harus utuh disampaikan. Kalau kebenaran itu sepotong-sepotong, orang bingung. Ya. Ini awalnya dulu. Nih ya. Di manakah ayat yang menyatakan bahwa kita selamat itu bukan karena perbuatan baik? Itu tadi, akulah jalan kebenaran dan hidup. Wah, itu lain. Bukan kayak gitu ayatnya. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih Karunia Yesus. karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Elohim. Efesus 2 ayat 8. Coba baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Elohim. Nah, Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang stop sudah, Bu. Jadi apa? Benar nggak? Ayatnya ada nggak? Oh, ada yang belum dapat. Efesus 2 ayat 8 dan 9 juga boleh. Sudah ya? Betul nggak? Sudah dapat semua? Sudah ya? Betul nggak jawaban saya? Bahwa bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena pekerjaan kita sehingga kita diselamatkan atau dimasukkan ke surga. Betul nggak? Betul. Betul nggak? Betul. Itu karena apa? Kasih Karunia. Itu pemberian siapa? Elohim ya. Lalu saya bertanya lanjutannya. Kalau tidak ada perbuatan baik yang harus kita lakukan, apakah orang Kristen harus berdiam diri alias tidak melakukan apa-apa? Kan tadi kita jawab. Iya, berdiam diri terus aja karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Nah, karena tadi dijawab berapa banyak perbuatan baik kita sehingga kita boleh masuk surga. Kan kita jawab nggak ada. Karena Efesus 2 ayat 8 kita masuk surga itu kita diselamatkan karena kasih karunia. Sekarang pertanyaannya, kalau memang tidak ada satupun perbuatan baik kita yang membuat kita masuk surga, apakah kita boleh berdiam diri saja? Saya ulang ya. Kalau memang tidak ada satupun perbuatan baik kita yang membuat kita itu masuk surga, maka apakah boleh kita orang Kristen berdiam diri saja? Tidak. Alasannya kenapa? Kita harus membalas kasih Tuhan. Kita harus apa? Membalas kasih karena yang Tuhan. Membalas kasih Tuhan. Bisa nggak kita membalas kasih Tuhan? Memuji Tuhan, berdoa, menyembah. Bisa kah? Bisa. Karena Allah yang memampukan kita. Adakah Tuhan itu kekurangan? Tidak. Kalau memang kita bisa balas Tuhan, saya mau bertanya, adakah Tuhan itu kekurangan? Tidak. Karena Tidak. kasih karunia ini kita membalas. Iya. Kalau ibu mau membalas, berarti Tuhan mengharapkan balasan, betul nggak? Tidak. Kalau dia mengharapkan balasan, berarti dia sedang berpikir dengan caranya Tuhan bahwa dia kekurangan, betul nggak? Contoh, saya kasih contoh. Saya buat baik sama orang itu, saya mengharapkan dia membalas kebaikan saya. Berarti ada di dalam pikiran saya bahwa saya ini ada kekurangan, betul nggak? Betul nggak? Tuhan tidak seperti itu. Memang betul. Sekarang saya bertanya, apakah kita mampu membalas kasih Tuhan? Tidak mampu, makanya itu menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak mampu, tapi kita tidak harus mampu, balas tapi budi. Belajar Bisa nggak kita balas balas budinya Tuhan? Bisa. Bisa. Kalau bisa berarti dia ada kekurangan sesuatu. Oh, Tidak. nggak bisa. Tidak bisa. Hah? Dikasih. Dia kekurangan budi. Tidak. Hah? Tidak bisa. Siapa yang bilang kita bisa balas kasihnya Tuhan?
Dia nggak bisa Coba tanya balas. pendeta. Nggak bisa. Bisa nggak kita balas kasihnya Tuhan? Nggak bisa. Menyenangkan Tuhan. Bisa nggak kita menyenangkan hati Tuhan? Kata apapun coba boleh ngomong. Bisa nggak kita menyenangkan hati Tuhan? Ya kita bisa, hanya Bisa. Berarti gini. Kalau kita bilang menyenangkan hati, kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Berarti dia ada kurang sesuatu, kurang senang dia. Loh, Bisa nggak? biar Tuhan, bukan dia kurang Aku senang. aja kalau Tuhan kita itu malah senang kalau dekat. kita itu menyenangkan. Berarti Tuhan kurang senang kalau kita itu tidak menyenangkan hatinya. Enggak. Ada kekurangan senang ya, kurang bahagia, kurang gembira. Bukan. Kan kita udah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Jadi kita hidup taat menurut firman. Kita setia sama Tuhan, memuji, terus menyembah. Mendengarkan Gitu deh. firman-Nya. Ya. Bukan firman-Nya. Tahu nggak Ibu? Memerintah. Apa yang kita lakukan itu memuji menyembah Tuhan itu untuk diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Untuk keselamatan kita. Oh, Hah? Bisa nggak kita balas kasihnya Tuhan? Ada pendeta kan bilang gini, perbuatan baik kita itu untuk membalas cinta kasih Tuhan. Sekarang saya tanya, berarti Tuhan itu kurang kasih? Padahal karena dia berlebihan kasih, makanya dia kasih. Dia memberi kita kasih. Bisa nggak kita membalas kasih Tuhan? Bisa nggak kita menyenangkan hati Tuhan? Kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan, berarti Tuhan itu tidak senang awal mulanya. Sebelum Terus kita gimana? menyenangkan dia, berarti dia tidak. Terus gimana, Pak? Nah, lo coba jawab dulu pertanyaan Pusing, saya. Pak. Pertanyaan saya, Nggak bisa blank. blank ya? Oh. Sekarang saya tanya tadi kan gitu. Bisa nggak kita balas kasih Tuhan? Kalau ada yang bilang bisa, saya ada tanya lagi ini. Berarti Tuhan itu ada kekurangan kasih kan? Enggak. Enggak. Makanya bisa jawab blank ini udah. Oh, ini jadi Bisa apa lagi? sempurna Tuhan. Karena Tuhan itu sempurna, berarti apa yang kita lakukan, setuju nggak dengan omongan tadi bahwa kita tidak ada bahwa tidak ada satu perbuatan apapun sehingga kita boleh masuk surga? Kan sama, bahwa kita tidak bisa membalas kasih Tuhan. terus kesimpulan sudah kok. Hah? Tercatat minggu depan. Mumet ini ya? Iya, blank dah. pusing. Hah? Udah berarti Pusing. apa yang kita kerjakan selama ini sia-sia. Hah? Justru itu saya mau menjawab itu. Hah? Sia-sia lah anak ini. Saudara sudah putus asa ya mau menjawab pertanyaan saya ya? Iya. Ah, saya jawab ya. Ya. Iya. Kita tidak bisa membalas kasih Tuhan. Kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Terus. Yang membuat kita menyenangkan hati Tuhan karena ada Roh Kudus. Dari awal kan saya sudah ngomong selalu. Kita tidak bisa berbuat baik. Satu orang pun di dunia ini tidak bisa berbuat baik. Dosa semua. Kalau tidak ada Roh Kudus tidak bisa berbuat baik, tidak bisa menyenangkan hati. Kalau sudah dikatakan tidak bisa berbuat baik, tidak bisa berbuat benar, berarti tidak bisa menyenangkan hati Tuhan, tidak bisa membalas kasih Tuhan. Nggak ada Roh Tidak Kudusnya. bisa. Karena apa? Karena tidak ada Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang membuat kita mampu menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau kita sendiri tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Kan dari tadi saya bertanya, apakah bisa kita menyenangkan hati Tuhan? Berarti jawabannya bisa. Jawabannya, Asal ada kita Roh tidak Kudus. bisa menyenangkan hati Tuhan. Tetapi karena ada Roh Kudus, yaitu Immanuel, Elohim beserta kita, itu yang membuat kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan itu melihat siapa? Dan rohnya. Lihat Roh Kudus. Rohnya. Dia melihat kita. Bukan melihat kita, sorry. Lihat roh. Tuhan itu melihat siapa di dalam diri kita? Apakah dia melihat kita? Dia melihat Roh Kudus, saudara. Lihat hati kita. Kalau dia tidak melihat Roh Kudus, kita nggak ada artinya. Karena sudah ada Roh Kudus dalam diri kita, maka kita mampu menyenangkan hati Tuhan, bukan kita, tapi karena Roh Kudus yang bekerja bersama-sama kita, sehingga kita mampu menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita mampu berbuat benar, sehingga kita mampu berbuat baik. Karena standar kebaikan, standar kebenaran itu tidak sama manusia dengan Tuhan. Kalau orang berbuat jahat, itu berarti nggak ada Roh Kudusnya. Allah. Nah, Repot iki yo ana pertanyaan iki. nanti pertanyaannya nanti kalau itu ya. Sudah
Nah, sekarang jadi saya masuk. Apa alasan kita melakukan perbuatan baik dan benar? Alasan yang sangat tepat, kita harus bertanya sama diri kita. Kalau memang tidak ada satupun perbuatan baik yang harus kita lakukan untuk masuk surga, perbuatan baik apapun yang menyenangkan hati Tuhan, berarti alasan apakah kita melakukan perbuatan baik? Balas kasih Tuhan. Salah meneh. Kalau pertanyaannya Alasannya apa? Kita harus melakukan perbuatan baik. Alasannya. Oh sorry, belum masuk pertanyaan itu. Maaf, ternyata belum masuk. Nanti akan masuk itu ya. Pertanyaannya berikut bukan itu. Pertanyaannya adalah ini. Sorry, belum masuk itu. Pertanyaannya, kalau orang Kristen tidak boleh berdiam diri, lalu mengapa dia harus melakukan? Kan belum. Tadi kan masih pertanyaan itu kan. Ya. Apakah orang Kristen boleh berdiam diri? Karena tidak ada satupun perbuatan baik yang membuat dia masuk surga, betul nggak? Sekarang pertanyaannya, kalau memang tidak ada satupun perbuatan baik orang Kristen yang membuat dia masuk surga, mengapa kita harus berbuat baik? Mengapa kita harus berbuat benar? Mengapa kita harus mengasihi orang sesama? Kalau memang tidak ada satupun perbuatan baik dari orang Kristen yang membuat dia masuk surga, maka pertanyaan lanjutannya, mengapa kita harus melakukan perbuatan baik terhadap sesama? Mengapa kita harus berbuat benar terhadap sesama? Mengapa kita harus mengasihi sesama? Mengapa? Karena kita anak Kristus. Karena kita anak Kristus. Karena apa? Yang lain? Bapak kita seperti itu. Karena ada Roh Kudus di setiap hati kita dituntun dengan Roh Kudus. Iya, karena kita dituntun oleh Roh Kudus. Ada yang lain? Karena sifat Roh Kudus itu adalah melakukan kebenaran. Sifatnya Tuhan melakukan kasih. Maka Dia ingin kita menjadi cermin melakukan kasih, sehingga kita menjadi disebut anak-anak Bapa di surga. Ya, bisa nggak ikan itu berhenti berenang? Nggak bisa. Mau makan terus. Hah? Bisa nggak ikan itu berhenti berenang? Bisa berarti. Bisa nggak ikan berhenti berenang? Bisa. Mati. kalau udah mati. Udah mati lah. Bisa nggak burung berhenti terbang? Gini terus. Bisa nggak harimau berhenti? Ya, dia masih di padang gurun. Berhenti berburu. Bisa nggak? Puasa. Harimau tidak berburu lagi. Ini bukan yang di kebun binatang. Yang di padang gurun, yang masih di alam. Ya, ya main sempat. Bisa nggak harimau tidak berburu lagi? Tidak bisa. Dia masih di alam liar loh, ini saya ngomong, belum di kebun binatang. Kalau di kebun binatang bisa. Dia masih di alam liar. Bisa nggak harimau berhenti berburu? Bisa kalau mati. Bisa kalau dia sudah mati. Bisa kalau sudah mati, betul nggak? Iya. Berarti orang benar tidak bisa berhenti melakukan kasih. Karena itu apa? Karena itu sifatnya dia. Sifatnya itu muncul dari mana? Dari Roh Kudus. Makanya kita itu disebut anak-anak Terang. Bapa di surga. Demikian. Oke? Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, itu mencerminkan kita sebagai anak Bapa di surga. Betul nggak?
Oke, sekarang ada muncul pertanyaan nggak? Setelah 2 kali khotbah tentang orang berdosa dan orang benar, ada yang mau bertanya? Halo? Ada yang mau bertanya tentang orang berdosa dan orang benar? Orang berdosa. Kalau orang berdosa. Oh, saya mau ngomong masalah apa tadi? Anaknya ibu tadi ngomong hidup baru sama apa tadi, Bu? Terima Tuhan Yesus. Bu, hidup baru, lahir kembali itu sejajar dengan terima Tuhan Yesus. Yang namanya lahir baru, pasti kita sudah terima Tuhan Yesus. Ibu masa nggak ingat khotbah saya 2 minggu lalu? Bagaimana orang itu dilahirkan kembali saat dia terima Tuhan Yesus? Setelah terima Tuhan Yesus dibaptis dalam roh. Jadi dilahirkan kembali itu adalah saat kita terima Tuhan Yesus. Saat kita terima Tuhan Yesus ada Roh Kudus dalam diri kita. Jadi lahir baru sama Tuhan, terima Tuhan Yesus itu sama. Kalau ada pendeta yang salah jelaskan ini saya nggak ngerti lagi. Enggak, maksud saya itu kayak gini loh, dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Kita minggu ke gereja, tapi hari-hari kita ke karaoke misalnya kan seperti itu. Apa boleh? Padahal kita hari minggunya setia. Ya. Kan terima Yesus, tapi Bukan, kan Bu. lahir baru. Belum. Gini, orang yang hanya bisa menyebut nama Tuhan Yesus itu memang berbeda sama orang yang lahir kembali. Nah, lahir kembali ini waktu dia terima Tuhan Yesus itu juga mengaku dosa. Ada orang yang hanya lahir, ada orang yang lahir itu karena kakek neneknya sudah Kristen. Otomatis dia bisa menyebut nama Yesus, sama seperti saya. Saya sudah menyebut nama Tuhan Yesus sejak saya waktu TK, SD suka menyebut. Tapi saya belum lahir baru. Bagaimana saya dikatakan lahir baru? Waktu saya terima Tuhan Yesus, karena saya mengerti. Saya mengerti tentang Tuhan Yesus, itulah lahir baru. Kalau orangnya lahir sudah bukan Kristen, dia pasti bisa menyebut nama Tuhan Yesus, tapi belum lahir baru. Makanya selalu ada namanya lahir baru. Orang gereja ngomong lahir baru, tapi sebenarnya itu lahir kembali, dilahirkan kembali dalam roh. Jadi rohnya itu lahir kembali. Kayak pertanyaan kan, bagaimana saya bisa jadi orang Betawi? Saya harus lahir dari kandungan orang Betawi. Jadi orang Kristen yang anak orang Kristen surut lahir, tapi kalau belum lahir kembali, ya dia belum mengerti tentang Tuhan Yesus. Dia belum mengerti, sama seperti anak-anak sekarang kan, anak masih kecil. Dia sudah ngerti nggak tentang yang baik dan yang jahat? Belum. Minta dengan hati lebih tulus lagi. Kapan dia mulai mengerti? Ada umurnya, umur 12 tahun itu baru ngerti. Ini jahat, ini benar, ini baik. Jadi orang yang lahir baru sama yang menyebut nama Tuhan Yesus itu beda. Nangkap nggak? Saat dia mengerti sungguh-sungguh tentang Tuhan Yesus, dia baru tahu, dia baru dikatakan oleh Tuhan itu lahir baru. Banyak orang yang ngomong Tuhan Yesus, tapi sebenarnya dia belum lahir baru. Nah, tapi waktu dia terima Tuhan Yesus bilang gini, aku percaya. Makanya saya tanya kan, kalau sama di sini. Di sini semuanya sudah pernah nggak mengungkapkan gini? Aku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mengaku dosa dan segala dosa. Ini harus mengerti dulu. Harus mengerti dulu. Oh, Tuhan Yesus, aku sudah melakukan banyak dosa. Aku minta ampun sama Engkau. Dan sekarang aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Habis itu dibaptis. Habis baptisan roh. Itu serangkaian yang namanya lahir baru, Bu. Sebenarnya itu step-step lahir baru. Tidak bisa dipotong sebenarnya. Kalau belum itu dibaptis roh itu belum bisa bahasa lidah kemana? Masalah bahasa lidah itu sebenarnya bukan masalah dia sudah dibaptis roh apa enggak, bukan. Karena bahasa roh itu salah satu karunia saja. Karunia itu kan ada 9 karunia. Nah, jadi ada 3 step.
orang lahir baru, mengaku dosa, terima Tuhan Yesus, dibaptis dalam baptis selam, lalu terima baptisan Roh Kudus. Terima baptisan Roh Kudus bagaimana? Orang itu tahu bahwa dia sudah baptis Roh Kudus. Menurut saya, menurut pengamatan saya dari Bible, satu, mendapatkan karunia bahasa roh. Kedua, mendapatkan karunia berkata-kata dalam pengetahuan dan hikmat. Jadi ada orang-orang yang khusus bisa membicarakan tentang Bible sangat dalam. Itu tentang pengetahuan firman. Saudara bacalah tentang karunia ya, saya nggak bisa lanjut. Tapi yang jelas, orang yang menyebut nama Yesus belum tentu dia sudah lahir baru. Step-step untuk lahir baru ada 3, ada 4 bahkan. Mengaku dosa, terima Tuhan Yesus, baptis selam, minta dibaptis dalam Roh Kudus. Doa sendiri, saya minta pengen dibaptis oleh Roh Kudus, atau melalui penumpangan tangan hamba Tuhan yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Nah itu, ada yang mau tanya? Atau saya yang bertanya? Pak, kalau seandainya waktu kita ada suruh maju ya ke depan, siapa yang ada pergumulan terus doakan gitu ya, atau kita ngeblak, itu kenapa jatuh kita itu? Atau kita terbangun dari lantai itu kenapa? Oh sudah pernah ya Bu? Pernah, itu kenapa itu? Ada yang sakit nggak? Enggak, Oh, dari sakit. cuma saya merasa kayak berat terus tahu kok udah tegak gitu. Kenapa itu Pak? Bukan menjatuhkan diri ya? Bukan, Oh, saya bukan. enggak tahu bangun loh. Belum sarapan. Masalah. Oh iya. Belum sarapan. Enggak. Ah itu namanya juga dibaptis roh. Oh itu tuh. Nah dibaptis itu. Perasaan pertama itu Tidak apa-apa kan? berat kayak Dijamah Tuhan, dilempar. dijamah Tuhan namanya. Iya. Nah, Saya Oh juga gitu ya. ya. Bergotang ya. Kalian mikir laundry. Itu dosa yang banyak itu. Itu udah setahun yang lalu. Nah, dosanya banyak kok. Setahun yang lalu. dosa banyak yang tahu sih. Enggak boleh menghakimi Kita Pak ya. menghakimi orang lain. Setahun yang lalu itu Pak. Makanya saya mau tanya, saya kok belum bisa bahasa Lama itu. lidah. Saya udah pernah gitu, tapi kok Oh iya. Roh itu Begini. Sebenarnya begini Bu, Itu bahasa kalau lidah. nyatok. Enggak, Kita gini kan loh. pengen. Kan kita minta pasti dikasih. Ya, jadi gini, Tapi bahasa kan roh cara itu kita harus sungguh. begini loh, Bu, bahasa roh itu sebenarnya setiap orang percaya itu sebenarnya dapat. Itu kayak gini loh, kayak gini, bayi lahir itu harus bisa oe saya nggak nangis. bisa gimana Pak? Nggak apa-apa. Sebenarnya bisa. Minta terus. Cuman masalahnya gini, ibu nggak mau buka mulut, Oh gitu. Buka terus. Oh, buka mulut. Kayak bayi gini ya, lahir. Kalau nggak mau nangis dipukul kan, Iya. sampai keluar suara. Iya. Oe, kita kalau lahir kembali itu gitu. Lahir kembali itu bagaimana kita bisa bahasa roh dengan penumpangan tangan? Kalau enggak kita doa sendiri juga bisa. Tapi bagaimana kalau doa sendiri pun bisa? Kita harus mulut kita itu buka. Oh gitu. Buka dan mulai ucapkan. Tapi bukan mengucapkan kata-kata ya, kata-kata yang dimengerti enggak. Menurut saya, pengamatan saya yang saya alami, orang bisa bahasa roh itu sebenarnya bisa minta dalam kamar sendiri pun bisa. Ada pendeta di Sumeneb waktu saya full timer di Sumeneb itu anti sekali sama bahasa roh. Dia bilang sesat. Tapi yang herannya itu suatu saat waktu kami ada doa puasa, saya main-main gitar kok sudah bahasa roh gitu. Jadi sebenarnya intinya kalau pengen bahasa roh itu sebenarnya hanya buka mulut aja. Oh, gitu ya. Kita muji-muji Tuhan lalu Penyembahan. gimana ya, kayak bayi lah. Bayi itu gimana gitu loh. Bayi itu kalau pengen bicara kan dia keluar kan, dia teriak-teriak aja. Nanti lama-lama kayak anak saya kan, awalnya kan nggak bisa mama, lama-lama jadinya bisa. Itu seperti itu. Kalau dijelaskan kayaknya susah ya. Iya makanya. Tapi di dalam anak-anak kita kan ngerti kan. Iya. Dalam pikiran kita kan ngerti ya. Iya. Karena begini, pengetahuan saya itu belum sampai ke situ. Tapi kalau pengetahuan firman saya sudah sampai ke situ, saya bisa menjelaskan secara detail. Ini saya belum dapat penjelasannya yang detail oleh Roh Kudus. Saya belum pernah nanya. Tapi kalau semua Roh Kudus bisa menjawabnya secara detail, maka ini akan bisa dijelaskan secara detail sehingga orang ngerti. Hanya sampai sini saja penjelasan detail itu tentang bagaimana semua orang bisa bahasa roh. Hanya seperti itu, buka mulut. Karena kan saya, keluarga saya dari semua, dari kakek dan itu kan pakai kerudung ya. Mudin tuh loh, kalau orang Jawa itu kan masih Ustaz. gitu itu ya. Ya. Saya masih kecil, SD kelas 1. Saya, ya itu Tuhan panggil saya jadi anaknya ya.
saya sendiri gitu loh Pak. Jadi dari situ saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan saya, Juru Selamat saya kan gitu. Tapi saya ikut kepenuhan penyiraman rohani saya Tuhan pengen pakai bahasa roh tapi nggak bisa gitu loh. Kadang itu sampai kadang sedih gitu loh, saya doa itu sedih nggak bisa pakai bahasa. Ibu itu kayak seorang bayi yang nggak mau buka mulut. Penyembahan terus isu-isu. Kita biar penyembahan, tapi hati kita nggak fokus sama Tuhan sama aja. Nggak bisa bakalan. Kalau kita penyembahan, kita pikir kita penyembahan, tapi sebentar kita pikir aduh pacarku yang di sana. Nggak bakal Tuhan bilang itu lu mau omong kosong. Saya nggak bakalan kasih. Bahasa roh itu sebenarnya gini loh, bahasa ibu ya. Istilahnya bahasa ibu. Jadi bahasa yang mesti dimiliki setiap orang yang sudah lahir baru, lahir kembali. Kayak seperti bayi lahir, dia lama-lama bisa oe, lama-lama bisa bahasa ibunya, lama-lama bisa bahasa yang lain. Seperti itu. Makanya bahasa roh itu bisa banyak. Kalau ada yang cuman hanya beberapa kata, berarti dia belum meningkatkan. Sebenarnya itu bisa ditingkatkan. Karena yang penting kita itu mau terus bahasa roh. Karena bahasa roh itu kayak gini loh Bu. Orang bisa bahasa Inggris gimana? Bukan cuma belajar, dia harus nyari lawan bicara yang bisa berbahasa Inggris. Dia bahasa Inggris terus, lama-lama lancar. Itu. Nah, bahasa roh itu harus dipakai terus dalam doa. Doa kita sama Tuhan. Bahasa roh itu tidak dimengerti oleh setan. Bahasa roh itu tidak bisa dicuri oleh setan. Ya, rahasianya Roh Kudus dengan Bapa di surga. Oke? Saya ada satu pertanyaan ya, nggak ada yang tanya lagi ya. Nanti tanya pendetanya ya, saya tanya ya. Ini kalau di gereja nanya pendetanya nggak? Nggak ada waktu Pak. Harus. Nggak ada waktu. Habis khotbah, mari kita berdiri. Harus nyamperin pendetanya dong. Lu dimarahin. Salamin. Nggak mungkin. Berarti kalau dimarahin bilang gini. Bukan Pak, selesai ibadah. Kalau bilang iya, selesai ibadah. Pak, saya ada pertanyaan. Habis khotbah marahin. Ya, Enggak. mungkin. Terus kita ke depan ayo. Pak, Harus. nggak boleh. Enggak, maksudnya selesai ibadah. Setelah dia turun khotbah, saya ibadah datang nyamperin. Saya satu pertanyaan ya. Kalau bisa dicatat ya. Catat ya. Saya ingin dapat jawabannya. Ayo siap. Saya pengen semuanya siap, bolpen sama buku. Bolulu ayo nanya pendetanya nanti ya. Oh, jangan nanya pendeta ya. Ini pertanyaan penting. Sekarang saya tanya, apakah orang berdosa yang belum dilahirkan kembali, kalau anaknya mati dalam kandungan ibunya, masuk surga atau masuk neraka? Neraka. Sudah? Apakah orang berdosa yang belum dilahirkan kembali, jikalau anaknya yang dalam kandungannya mati, anak yang mati itu masuk surga masuk neraka? Neraka. Alasannya kenapa? Kalau neraka alasannya apa? Firmannya di mana? Kalau surga alasannya kenapa? Firmannya di mana? Karena dia kan masih orang berdosa ibunya. Ya, nanti dijawab. Masing-masing saya minta dapat jawabannya. Ya, dicatat. Kalau jawabannya neraka, alasannya apa? Firmannya di mana? Kalau jawabannya surga, alasannya apa dan firman Tuhannya di mana? Oke? Ya, sudah. Belum. Sampai di mana, Bu? Belum nyata. Oke. Saya bertanya, Anaknya mati di dalam kandungan. apakah orang berdosa, singkat ini saya singkat, apakah anak orang berdosa yang mati dalam kandungan ibunya, anak orang berdosa ya, apakah anak orang berdosa yang mati dalam kandungan ibunya
suci. dalam yang mati dalam kandungan ibunya. Masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga atau masuk neraka? Terus kalau pendetanya jawab masuk surga, jawabannya apa? Alasannya apa? Firman Tuhannya di mana? Sungguh-sungguh 1 menit aja. Tuhan jawab. Oke? Kalau dia bilang neraka, alasannya apa? Ayatnya di mana? Ayat firman Tuhannya di mana? Panas badanmu. Stres. Saya doa nggak ngomong. Oke? Sudah semua ya? Bu, ini satu gereja ya? Satu Oh, ya udah, nanti janjian datang, Nanti nanti tanya minggu depan dia ceritanya. sudah nggak muncul. Jakarta. Mau ke Jakarta lihat cucunya. Kalau bisa ada penggantinya, Bu. Biar di sini rame ya. Satu penggantinya itu. Bukan Ayo. sekali loh. Kalau saya kasih uang 1 juta, narik jiwa mau nggak? Masa tunggu duit 1 juta ya? Kalau bawa orang masuk surga kan senang toh? Iya. Iya nggak? Nah, ngapain nunggu duit 1 juta bawa orang ke sini? Ya. Kalau ngomong kan dari kata itu. Nah, makanya kalau dibilang kasih 1 juta kok senang Nggak gitu. apa-apa. Kalau kita diam dalam hati kita kudus. Pikiran kita kudus. Dia cari akhirat. Oh ya. Saya ambil anak saya kalah Pak. Hah? Anak saya belum baptis itu sudah terima Roh Kudus. Biasa. Ya. Step-stepnya itu beda-beda, Bu. Beda-beda. Kalau di Bible ada yang dibaptis dulu dalam roh, baru terima baptisan selam. Karena Roh Kudus itu nggak bisa ditentukan cara kerjanya. Di Bible memang ada. Di Bible memang ada. Hari Pantekosta itu kita ada di dalam rohani. Ah. Iya, mari Roh Kudus itu 10 hari. Iya 10 hari. Mari habis Pencurahan Roh Paskah Kudus. itu terima Roh Kudus 10 hari. Di Bible memang ada. Ini bukan omongan. Ini di Bible memang ada. Ada yang dibaptis dulu, baru terima baptisan. Belum dibaptis terima Roh Kudus. Dia cuma Iya. dari sikon. Kalau dibaptis tambah lancar. Baptis apa? Baptis Baptis selam. Oh, baptis selam itu lain sama baptisan selam lain, Bu. Baptisan selam itu kan hanya baptisan Yohanes. Kalau baptisan Roh Kudus itu baptisan dari surga. Anak saya enggak mau kalau baptis Selam. percik enggak mau minta selam. Iya. Semua. Oke. Anak selam. Selam semua. Langsung doa seperti. Udah ya. Kita tutup ya. Kamu main kok. Sudah. Langsung ditutup Pak. Hilang.